Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harvey Fernanda. Ya, pada sesi ini kali ini saya akan coba berbagi ya. Kita coba akan melihat bagaimana sih sebenarnya orang untuk menulis eh, pendahuluannya, introductionnya, atau menulis latar belakang dalam sebuah penelitian. Jadi di sini kita akan coba lihat ini ada salah satu paper dari Computer in Human Behavior tentang evaluasi sistem e-learning. Ya, kita di sini melihat ya maksudnya di paper ini itu mengevaluasi dari sistem e-learning. Nah, kita coba lihat ini ya kalau yang namanya paper itu ada abstract gitu ya, kemudian ada introduction. Introduction ini ya sebenarnya gabungan dari memuat latar belakang, kemudian memuat apa eh, riset questionnya biasanya gitu ya. Ini kemudian juga ada teori ini ya, teori-teori mendasari dari penelitian ini. Ya biasanya ini dari literatur review yang dilakukan oleh si peneliti biasanya ya dalam apa ya dalam sebuah paper ya. Tapi yang teori teori ini itu bukan berarti itu tinjauan pustaka yang kalau deskripsi atau di ya tugas akhir itu tebal banget ya, bukan itu yang dimaksud, tapi ini lebih ke literatur review, jadi melihat state of art dari sebuah penelitian ini sejauh mana. Oke, dan kemudian ya di sini ada beberapa uh, ya, poin-poin yang dibahas ya. Yang pertama itu kita bisa lihat ya dari e-learning success based on Dallon Maclean Information Success Model, dan kemudian juga e-learning success based on Technology Acceptance Model, dan kemudian e-learning yang berbasiskan pada user satisfaction model. Ada ini dilihat yang kemudian juga ada e-learning yang berbasiskan terhadap quality model. Jadi ada 4 sudut pandang yang dilihat dari beberapa poin-poin ini. Ya, kita di sini melihat berdasarkan apa gitu ya. Jadi di sini melihat dari berdasar yang pertama dari dalam Maclean-nya, dan kemudian dari teknologi acceptance model, kemudian dari user satisfaction, kemudian juga yang terakhir adalah yang dilihat dari uh, ya quality model. Nah, itu untuk tinjau pustaka. Jadi di sini atau theoretical grammar ini bukan berarti itu adalah yang tinjauan pustaka yang kita buat di TA, yang itu yang semua teori itu dimasukkan. Itu bukan yang itu dimaksudkan. Tapi kalau seandainya itu yang kita masukkan, itu akan banyak plagiasi biasanya. Itu ya, disarankan ini dilakukan literatur itu seperti kita melihat tinjau atau penelitian terdahulu gitu ya. Kalau seandainya di TA atau skripsi itu biasanya ada penelitian terdahulu. Itu ya kita harus analisis model apa saja yang telah digunakan, dan kemudian di bidang-bidang apa saja itu model itu diterapkan. Itu harus kita tahu dulu gitu ya. Nah, ini sebenarnya dalam melakukan penelitian ini harus kita kuasai gitu ya. Kita harus menggali gitu ya, apa saja metode-metode yang digunakan oleh orang. Kalau seandainya kita di bidang information system ya, atau yang di bidang evaluasi sistem seperti ini, ya tentunya itu yang lebih banyak membahas tentang model-model seperti ini gitu ya. Tapi kalau nanti kalau seandainya implementasi atau mengembangkan algoritma contohnya untuk data mining, klasifikasi gitu ya. Jadi kita harus tahu metode apa saja, model apa saja, algoritma apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi harus kita lihat dulu orang sejauh mana. Minimal ini harus kita gali 5 tahun terakhir ya. Kalau untuk penelitian ya kita harus gali 5 tahun terakhir itu sejauh mana. Kalau saya sarankan itu kita lebih baik gunakan itu adalah referensi yang Scopus, prioritaskan. Itu dan itu kalau bisa di jurnal gitu ya. Yang Scopus dan itu di jurnal. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi
ada sebuah penelitian juga yang mengatakan jika seandainya kita itu mengambil, sampel atau literatur yang di jurnal 5 tahun terakhir, itu sudah bisa mewakili semua penelitian di bidang itu di seluruh dunia, gitu ya. Jadi, akan lebih baik gitu ya. Jadi akan lebih baik itu kita fokuskan untuk literatur ini kita gunakan adalah literatur pada bidang, atau yang terindeks Scopus gitu ya, minimal terindeks Scopus. Kalau Thomson itu juga nggak, lebih baik ya. Tapi ya, ada sebuah penelitian saya lupa itu penelitian apa, yang mengatakan itu ya 5 tahun terakhir itu yang kita analisis atau, yang kita analisis untuk di bidang tersebut atau topik tersebut, itu sudah, mewakili seluruh penelitian di seluruh dunia. Maksudnya seluruh penelitian di topik itu ya, di seluruh dunia. Dan kemudian di bagian ketiga ini development concept model. Development concept model di sini, ini lebih kepada bagaimana metodologi yang akan kita kembangkan. Ini lebih kepada, metodologinya. Jadi di sini dibagi atau dari pendekatan dari Dallon McLean itu bagaimana gitu ya. Ini diambil dari sistem quality, service quality, information quality, satisfaction, kemudian use, kemudian benefitnya itu bagaimana. Nah, jadi ini model yang dasarnya ya. Kemudian ini di bagian berikutnya itu ada pendekatan dari teknologi acceptance model dari TAM ya. Nah, jadi ini bagaimana kita juga mengkaji itu, dari itu kita jelaskan, nah kemudian user satisfaction, kemudian learning quality model. Nah ini dan ini bagaimana ini membedakan di sini ya. Ini ya, ini yang akan dikembangkan ya, ini model yang akan dikembangkan ya, multi dimensi. Ini, terus ini sebenarnya ini lebih kepada metodenya bagaimana itu terjadi gitu ya. Ini karena ini kebetulan ini adalah mengevaluasi sistem e-learning dan di sini memberikan kontribusi terhadap modelnya juga. Jadi di paper ini juga menjelaskan dulu bagaimana model itu terjadi gitu ya. Nah, jadi riset hipotesisnya ini sebenarnya intinya ada di sini ya riset hipotesis. Nah, ini adalah, bagaimana itu konsepnya itu terwujud gitu ya. Jadi sebenarnya, ya ini sejarahnya gitu ya, maksudnya ya tahapannya lah gitu. Technical system quality yang diukur gitu ya, hipotesisnya bagaimana, kemudian information quality bagaimana hipotesisnya gitu, bisa lihat di sini ada H2A sampai H2C, kemudian educational, system quality itu bagaimana gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu. Sampai ada beberapa hipotesis. Di sini ada 7 hipotesis ya yang ada 10 hipotesis, sorry. Ini ada 10 hipotesis. Dan kemudian riset metodologinya ini metodologinya ini model evaluasinya ada di sini ya. Sebenarnya ini kalau seandainya digabung ya dari development model di metodologi itu mau digabung nggak apa-apa ya sebenarnya. Tapi di sini itu dipisah itu ya tergantung dari penelitinya itu bagaimana. Kadang juga ya kalau development model konsep ini nggak semua paper itu minta ya. Di sini sepertinya ini hanya ya nanti coba saya cross check lagi gitu ya. Apakah ini memang dari template dari jurnalnya harus mencantumkan development modelnya bagaimana dan metodologinya itu dipisah, itu nanti kita coba cek lagi gitu. Nah kemudian ini metodologi. Jadi dari metodologi ini, nah ini bagaimana? Nah ini bagaimana ini akan dilakukan gitu ya. Kemudian analisis hasilnya ini dari model yang evaluasi ini model yang dihasilkan dari development framework tadi ya, development modelnya tadi. Nah ini kita bisa lihat dari sisi quality ya, ini yang diukur itu ada technical system quality, information quality, service quality, educational system quality, support system quality, learning quality, dan instructor quality. Nah, jadi di sini dilihat ya apa saja yang akan diukur. Dan kemudian
kemudian dilihat dari bagaimana perceived, satisfaction, perceived, usefulness, kemudian use-nya, dan kemudian bagaimana ini dari apa, variable intervening ini itu akan mempengaruhi dari variable, dependent-nya gitu ya, ya benefit-nya. Ini akan kita analisis ini hasilnya ya, eee, ini dianalisis kalau seandainya mode, seperti ini itu akan dianalisis biasanya menggunakan SAM ya, SAM PLS gitu ya. Nah kemudian di discussion, kemudian ada discussion ya. Ini, membandingkan sebenarnya jadi hasil hipotesisnya kita bandingkan dengan penelitian-penelitian orang sebelumnya bagaimana. Apakah hasil penelitian kita sama atau berbeda gitu ya. Dan kemudian baru terakhir adalah conclusion dan implication. Jadi theoretical implication-nya, nah kemudian ini, ya lebih hasil kemudian apa sih kekurangan dari, penelitian ini, apa yang perlu dilakukan gitu ya. Nah ini, ya sebenarnya untuk jurnal itu kurang lebih seperti itu. Nah di sini kita akan fokuskan pada introduction. Apa saja sih sebenarnya yang dibahas di introduction ini? Jadi di introduction ini yang pertama itu biasanya itu akan membahas tentang konsep. Konsep yang akan dibahas di sini. A development information system has motivated improvement in various fields such as finance, business, health, and education. Jadi, ternyata dalam pengembangan sistem ini itu telah banyak mempengaruhi di banyak bidang gitu ya dikatanya. Itu yang mulai dari bidang finance, business, health, kemudian education gitu ya. Jadi banyak sekali yang bidang-bidang terkait. Dan di sini ya untuk pertumbuhan bidang pendidikan ini Eee, itu sangat menstimulus, penerapan teknologi itu ya khususnya dalam penerapan dari bidang e-learning. Itu menurut siapa? Jadi kita setiap fakta yang kita cantumkan di sini harus kita cantumkan sumbernya. Jika seandainya kita mengatakan ini bla 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 bla, itu adalah sebuah fakta dan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Ini kita dapatnya dari mana? Sumbernya dari mana? Ini biasanya hanya membahas tentang konsep kalau di awal. Ya, jadi di situ, yang pertama kita menceritakan mungkin ya ini umum ya kalau seandainya di skripsi-skripsi mahasiswa, atau di TA itu biasanya ini umum sekali. Ini, ya biasanya perkembangan teknologi bla 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 gitu ya. Itu udah umum sekali, saya sering banget lihat gitu ya. Jadi kita harus, bisa untuk, mengkaji itu lebih dalam. Jadi, di sini juga satu kalimat itu masih mengakibatkan, maksudnya satu kalimat itu masih, menggunakan hal-hal yang umum digunakan ya dari perkembangan teknologi walaupun itu udah umum banget gitu ya. Kemudian dan sini akibatnya pertumbuhan tadi ya, pertumbuhan yang cepat gitu ya, menstimulus atau yang mendorong adopsi e-learning ini atau menerapkan, e-learning dan itu ya yang, apa yang dianggap sebagai media pembelajaran yang kuat itu kata siapa? Kata Alfred Joy Sinclair 2017. Nah, jadi itu ada sebuah fakta yang mengatakan adopsi e-learning itu karena pengaruh pertumbuhan teknologi yang pesat. Itu ada yang mengatakan itu. Dan kemudian juga dikatakan e-learning ini telah menjadi ya apa? Ya menjadi eh, oh ini apa? Ya harus utama ya yang telah yang yang berkembangnya mainstream gitu ya, yang cepat gitu ya. Ya, di sektor pendidikan yang telah diadopsi secara besar-besar di bidang pendidikan. Itu eh itu ada ya karena melihat dari perkembangan cepat ya kita kemudian menyimpulkan e-learning menjadi harus utama di sektor pendidikan. Apalagi ini pada saat kondisi pandemi sekarang mungkin ya. Kemudian ada mencantumkan pendapat yang menurut Dahlstrom, Brock, Bixel 2014 yang lalu itu mengatakan 99% institusi
memiliki sistem manajemen pembelajaran 99%. Berarti ini didapat dari mana? Dari penelitian hasil survei biasanya. Nah, jadi kita harus punya data yang mendukung pernyataan kita, yang mendukung konsep kita. Yang di sini mengatakan e-learning itu penting loh gitu. Dan 85% diantaranya telah digunakan. Dan di Inggris gitu ya, 95% gitu ya. Ini institusi pendidikan tinggi ini atau perguruan tinggi ini telah mengadopsi sistem LMS untuk mendukung layanan pendidikan mereka. Gitu. Itu menurut McGill Coblas. Ini bisa apa? Yang data tadi itu bisa jadi ya, yang untuk data ini apa? Yang dari Down from Broxibixel tadi ya, itu mengatakan yang apa? Yang 99 telah memiliki apa dan 85 itu telah digunakan. Yang kemudian yang apa? Yang McGill dan Coblas ini itu mengatakan itu di Inggris ya. Berarti ini penelitian yang dilakukan di Inggris yang McGill dan Coblas ini. 95% institusi pendidikan telah mengadopsi LMS. Nah, ini kita membahas tentang konsep di sini. Jadi di paragraf di sini, di paragraf pertama itu kita menjelaskan konsep utama yang menjelaskan LMS atau e-learning ini penting loh, harus kita lakukan evaluasi segera, secepat mungkin gitu. Nah, dan kemudian kita lihat di paragraf berikutnya bagaimana mereka menjelaskan. Nah, di paragraf kedua kita melihat pada bagian berikutnya itu accordingly. Dengan demikian, kualitas sistem di e-learning ini telah menerima sejumlah besar ya perhatian terhadap penelitian pada bidang e-learning ini dan juga banyak peneliti-peneliti yang mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dari e-learning untuk memaksimalkan efisiensi atau efektivitas ya pada sistem e-learning. Jadi ya itu siapa yang melakukan itu gitu ya. Jadi di sini itu lebih membahas tentang siapa saja melakukan penelitian-penelitian terkait dengan identifikasi faktor keberhasilan dari e-learning. Itu ada Ali 2011, kemudian Fatimah 2015, Islam 2013, Lee 2009, Jigli itu 2008, MC Lee itu 2010, Muhammadi 2015, Mbate 2018, Park 2009, Wahab 2008, Wang 2003. Dan di sini ini adalah paper-paper yang membahas tentang penelitian yang mengkaji tentang efisiensi atau yang mengkaji tentang faktor keberhasilan dari e-learning. Nah, di situ disimpulkan secara umum gitu ya. Secara umum, sebagian besar dari penelitian ini telah memeriksa sebagian individu ya dari penentu utamanya, begitu ya. Eh, dari penentu utama keberhasilan sistem e-learning, di mana di situ mengabaikan efek sinergi dari variabel keberhasilan yang berinteraksi bersama. Itu kata siapa? Kata si EOM 2018. Arah lain dari penelitian telah berurusan dengan hubungan langsung antar faktor kualitas dari e-learning dan penggunanya atau kepuasan pengguna. Jadi di sini yang dilakukan oleh Salim, Oksan, Keller. Jadi semua fakta yang ada atau hal-hal yang mendukung
eee, penelitian kita harus kita cantumkan siapa aja yang telah meneliti yang serupa. Jadi di sini, di paragraf kedua ini, kalau dari contoh paper ini, dia ini membahas adalah pada bagian pada bagian ini itu ya membahas tentang siapa aja yang meneliti ini dan apa yang maksudnya ini bukan belum kepada apa yang dihasilkan ya, tapi secara umum ini apa yang dihasilkan dari sini. Nah ini. Jadi lebih kepada yang utamanya adalah siapa saja pakuan ini. Dan apa yang garis besar yang bisa kita tarik dari hasil penelitian-penelitian orang tersebut. Nah, kemudian kita lihat juga dari paragraf ketiganya. Di paragraf ketiga ini memperlihatkan dari katanya sih apa penelitian yang signifikan pada bidang learning ini telah memberikan pemahaman terkait dengan faktor-faktor keberhasilan yang penting itu apa aja di bidang learning gitu ya. Dan ini menjelaskan variabel-variabel yang digunakan oleh orang gitu ya, atau variabel yang utama, yang penting dalam melakukan evaluasi ini. Ini ada kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan, kegunaan gitu ya. Dan di situ disebutkan juga, namun jumlah pengukuran yang berlebihan di antara variabel dependen dan independen adalah tantangan utama yang dihadapi para peneliti untuk mengembangkan model keberhasilan e-learning. Nah, di sini disebutkan adalah faktor apa saja yang ada. Namun di situ juga disebutkan kekurangan, masalah yang terjadi pada eh, model tersebut atau aktif pada penelitian tersebut. Itu berarti pada jumlah pengukuran yang berlebihan. Dan itu dibuktikan ya, di program berikut itu dibuktikan. Terbukti adanya kebutuhan akan model kesuksesan yang komprehensif untuk berbagai tingkat kesuksesan. Itu menurut EOM 2018. Yang mengingat bahwa sistem e-learning adalah sistem informasi yang mengintegrasikan entitas manusia, yaitu sebagai peserta didik dan instruktur atau sebagai pendidiknya. Dan entitas non manusia misalnya seperti sistem manajemen uh, pembelajaran atau LMS gitu ya. Dan kemudian juga ini sangat penting menyelidiki berbagai dimensi keberhasilan dan kaitannya dengan kedua entitas. Ini dibuktikan dari statement pertama tadi yang kita mengatakan jumlah pengukuran yang berlebihan itu kita buktikan dengan data pendukung itu ada kebutuhan akan model kesesuaian yang komprehensif. Itu menurut si OM. Dan kemudian di program berikutnya juga dikatakan Sidral Oliver Appreciate 2018 mengklarifikasi studi dalam e-learning dari 2011 sampai 2016. Ditemukan bahwa studi dari 2001 dari 2001 dimulai dengan fokus pada niat untuk menggunakan adopsi kegunaan. Nah, ini dan penyesuaian perkembangan kemudian untuk memasukkan kepuasan dari 2007. Baru-baru ini, itu tahun 2013 itu dikatakan ya, studi telah fokus pada keberhasilan seluruh e-learning dan bagaimana karakteristik siswa mempengaruhi e-learning. Yaitu kata Cidral 2018. Nah ini ya menurut secara umum penelitian sebelumnya lebih memperhatikan teknologi itu sendiri. Namun karena teknologi semakin andal dan dapat diakses, penelitian terbaru lebih fokus pada sikap interaksi siswa dan instruktur dan memainkan peran penting keberhasilan learning-nya di sini. Itu menurut Chen, Liao, dan Plin. Kemudian penelitian lebih lanjut diperlukan ada untuk mengevaluasi sistem ini untuk perbaikan berkelanjutan memenuhi kebutuhan peserta didik. Berarti dari
paragraf ketiga, 4, 5 ini sebenarnya sudah mengarah apa sih sebenarnya ingin kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan itu didukung oleh data-data atau teori-teori yang lainnya. Kemudian setelah kita memberikan alasan kita atau tujuan kita dalam penelitian, ada ingin mengevaluasi, ingin memperbaiki eh, kebutuhan dari peserta didik. Kemudian karena fakta bahwa faktor keberhasilan e-learning bervariasi, hal signifikan relatif mereka ini relatif berdasarkan konteks, strategi yang berbeda telah diadopsi untuk menangani faktor-faktor ini. Seperti misalnya negara berkembang, kendala ditemukan pada sumber daya, kemudian aksesibilitas infrastruktur serta adanya fitur komunikasi dan peran penting faktor sosial. Dan misal pembelajaran instrukturnya juga ya. Dan kemudian itu mendapat pengertian lebih tentunya di sini ya. Sebaiknya di negara maju ya, sebaiknya di negara maju peningkatan pendidikan seumur hidup ya. Kemudian juga apa? eh, kualitas informasi, penggunaan sistem dan pertimbangan etika dan hukum itu lebih menonjol menurut Ibu Syari dan kawannya 2015. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan ini dan mengatasi masalah ini dengan menyelidiki faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan dan mengusulkan model yang menggabungkan faktor-faktor penentu tersebut dan aspek keberhasilan e-learning yang menjadi perhatian minat baru-baru ini kepada pengguna e-learning. Berbagi pengalaman praktis tentang pengukuran keberhasilan e-learning di negara maju seperti di Inggris. Nah, dari paper ini ya kita bisa melihat ya salah satu paper ini ya kita bisa melihat sebenarnya intinya dari sebuah introduction ini sebenarnya ya kita cukup menjelaskan dari yang pertama adalah konsep utama yang akan kita kaji di sini. Ya, konsep. Yang pertama ya, konsep ini apa? Konsep dari e-learning ini sendiri. Kenapa sih kita harus memilih e-learning? Kenapa sih nggak sistem yang lain? Itu harus kita jelaskan lebih dalam kita dengan referensi dengan data-data kalau bisa ya dengan data itu lebih baik ya. Itu dan kenapa harus ini gitu. Dan ini konsep. Dan kedua, itu adalah kita dari konsep yang pertama yang kita bahas tadi itu kemudian kita jelaskan dari adalah masalahnya atau penelitian orang itu tentang objek atau dengan topik ini itu bahas apa. Nah, jadi dari konsep atau topik tadi yang di awal kita bahas itu topik atau konsep ya. Dan kemudian sejauh mana penelitian orang tentang konsep tersebut, tentang topik tersebut. Nah, setelah topiknya kita jelaskan, kita udah tahu siapa aja yang meneliti di situ, kemudian apa masalah yang terjadi di situ. Dan kemudian kita harus jelaskan apa yang harus ditekankan lagi adalah apa masalah yang lebih yang harus diselesaikan segera. Ya, dari masalah yang banyak tentunya ada hal-hal yang prioritas yang perlu kita selesaikan. Sama apa itu? Itu harus kita jelaskan dengan ya referensi-referensi. Dan kemudian tujuan kita sebenarnya mengapain di situ kita. Setelah ini ya kita di sini udah menggambarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari sini. Dan kemudian tujuan kita harus diperjelas. Diperjelas lagi apa sebenarnya ingin kita lakukan. Nah, pada intinya ya konsep, masalah, kemudian penelitian yang sejauh mana set of art dari penelitian dan tujuan kita apa di sini, manfaatnya apa. Itu harus dijelaskan pada latar belakang atau introduction. Ya. Jadi kalau seandainya di jurnal itu di introduction semua, tapi kalau seandainya di pendahuluan, kalau di maksudnya di TA itu di proposal itu lebih kepada latar belakang.
Apa yang menjabarkan? Jadi kalau untuk ya seperti apa yang akan kita lakukan itu harus dijelaskan, nah kemudian tujuan kita apa itu dijelaskan secara singkat aja, biasanya berada di paragraf-paragraf terakhir ya biasanya. Nah jadi, sebenarnya nyusun atau menulis proposal itu nggak sulit sebenarnya, yang sulitnya itu ya kita biasanya adalah membaca paper-paper yang banyak, yang punya pandang yang berbeda-beda, metodologi yang berbeda gitu ya. Itu sebenarnya yang ngabisin waktu. Kalau seandainya kita udah baca, udah pahami, ya untuk nulis proposal itu bentar kok, seminggu itu udah selesai gitu ya. Ya paling nanti kita perbaiki EYD-nya aja gitu ya. Oke, mungkin, itu ya gambaran yang bisa saya berikan bagaimana kita menulis sebuah, latar belakang atau, menulis, pendahuluan gitu ya. Jadi, latar belakang ini ya dengan pendahuluan itu nggak jauh berbeda gitu ya. Kalau biasanya untuk latar belakang itu cukup 1 sampai 2 halaman aja, 1,5 lah minimal, 1,5 halaman itu udah cukup sebenarnya. Yang membahas tentang membahas, topik, membahas masalahnya apa, kemudian kalau bisa ada dampaknya juga, nah, dampaknya dari masalah itu kalau bisa itu lebih baik lagi gitu ya. Dan kemudian juga tujuan, solusi, metode yang akan kita gunakan apa di situ. Nah, tapi kita tidak hanya menjelaskan metode apa yang akan kita gunakan, tapi metode apa yang bisa menyelesaikan masalah itu yang lebih baiknya. Jadi, metode apa saja yang ada yang bisa menyelesaikan masalah kita, dan kemudian dari metode yang banyak itu kita pilih satu ya dari metode itu. Atau kita gabungkan, kita kembangkan. Kalau di paper ini itu lebih mengembangkan ya. Dari metode yang ada, dia udah jelaskan tadi ada PAM, ada dalam Maclean gitu ya. Nah itu tapi dalam bentuk variabel yang mempengaruhi gitu ya. Tapi dia nggak menjelaskan ada modelnya, tapi variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi dan kemudian dia di paper ini itu dikembangkan gitu ya. Jadi metodenya itu dikembangkan, nanti, dampaknya apa nanti ya, apakah ini bisa menyelesaikan. Jadi, itu yang diuji, apakah model yang diusulkan itu bisa menyelesaikan masalahnya. Ya itulah, kurang lebih ya nanti diakhiri dengan tujuan dan solusi yang itu berarti. Oke, ya nanti kita coba untuk menulis, yang ya paper yang menulis, latar belakang, ya semoga, ini dapat membantu, teman-teman sekalian dalam menulis, latar belakang gitu ya. Latar belakang itu sebenarnya mudah. Ya sebenarnya, kalau kerangka ini kita bisa adopsi dari penelitian-penelitian orang kok gitu. Oke mungkin, cukup sekian, untuk penjelasannya, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi kita di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.